Woi, woi, welcome to Alexio. Halo, aku Bayu. Halo, aku Matthew. Bro, hari ini video kita ini bahas apa sih? Bahas apa? Jadi video kita ini bahas tentang kita berjumpa dengan pers. Oke. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Selamat siang menjelang sore, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami dari Rumah Singgah.org. Kami kaum milenial yang bergerak di sini. Tadi itu tadi video dari salah satu orang yang membutuhkan rumah. Dan untuk penjelasannya bisa dimulai teman saya. Ya, bisa dikenalkan. Nama saya sebelumnya, maafkan, nama saya Stefan Sprigangga dan ini Matthew Nyoto. Jadi kami berdua, kami dari RSDO-nya. Jadi kami dari yang bergerak. Kan ya nanti saya jelaskan di dalamnya RSDO itu bagaimana. Oke, bisa saya jelaskan saya. Selamat siang dan sore, Bapak Ibu wartawan. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang ke kantor kami. Sekarang saya mulai presentasi langsung aja ya. Jadi perkenalkan kami adalah RSDO atau Rumah Singgah.org. Jadi di sini kami sebagai organisasi social business yang dengan tujuan memberikan rumah gratis untuk fakir miskin. Oke, next. Oke, jadi saya akan mulai dari latar belakang kenapa kok ada RSDO sih. Jadi RSDO ini kami mulai mengembangkan organisasi ini dari karena realita di Indonesia banyak orang sebagian besar bahkan tidak bisa menikmati fasilitas yang layak. Jadi ini sih kita jumpai, bahkan saya sendiri pun sering lihat seperti ini. Disinilah kami mulai bergerak mau memberikan fasilitas dan kenyamanan selayaknya orang-orang yang lainnya, jadi setara semua orang-orang yang di tempat seperti ini bisa dapat rumah yang nyaman, layak, dan seterusnya. Next. Jadi visi kami adalah kami memberi, karena jika kami memberi maka memberkati, maka juga diberkati. Jadi berdampak kepada dua pihak. Dan juga misi kami adalah kami sangat menghindari dan kami mengencourage bagaimana rakyat Indonesia lepas dari namanya dosa hutang dan terutama dosa riba. Oke, next. Oke, jadi ini adalah video gambaran lah tentang mengapa sih kami kok bikin RSDO ini.
jadi itu salah satu videonya. Jadi video ini tuh apa sih yang makna yang bisa diambil? Jadi kita lihat tadi itu kan si anaknya kan dia nyuri obat tuh dari toko apotek kan. Terus si bapak penyuruhnya kan yang mau bayar itu, nah mau 3 tahun kemudian kelihatan bapaknya masih baiknya masih ada, masih orang gelandangan tadi ya. Tiba-tiba sakit, anaknya bingung, kan? Mahal banget, sampai dia tadi kelihatan itu dia jual rumah, tapi bersyukur si dokternya ternyata anak dulu yang 30 tahun lalu dibayar dengan botol sama merokok. Jadi itulah maksudnya suatu bisnis apa. Memang awalnya nggak kelihatan, ngasih udah, tapi ke depannya efeknya itu ya pasti akan terasa seperti itu. Next, silakan. Nah, ini kami STO Social Foundation, di mana kami itu mencari volunteer, di mana volunteer ini bertugas itu untuk mencari orang miskin, mencari orang operasional yang mau bekerja, dan mencari donatur atau filantropis. Untuk penjelasan kita bisa lihat cuplikan video berikut ini. Organisasi berkolaborasi dengan Yayasan Anugerah Prata membentuk Social Foundation yang bernama RSTO. Dan Social Foundation ini dipimpin oleh kami leader, dan kami memilih leader volunteer. Di mana nanti leader volunteer mengutus volunteer untuk mencari fakir miskin, filantropis, dan operasional yang berada di daerah. Dan di sini Social Foundation itu seperti bola salju, dari kecil tapi jadi besar, dan itu akan muncul. Oleh karena itu kami mengajak untuk menjadi volunteer, karena ini kegiatan mulia yang berdampak jauh ke depan, seperti yang dikatakan teman kami Matthew. Nah, ini. Jadi kami di sini RSTO itu kolaborasi dari Max Win Organization dan Yayasan Anugerah Prata. Kami ada di sini. Kami akan kolaborasi dengan leader-leader volunteer. Kami mencari leader dan kami berkolaborasi di mana leader-leader volunteer ini mencari volunteer dan tugas-tugas dari volunteer itu mencari orang-orang yang membutuhkan rumah dan orang-orang yang mau bekerja operasional dan donatur atau orang-orang yang punya uang. Dan di sini kami nggak hanya langsung memberikan tugas ke leader volunteer untuk mencari volunteer, tetapi kita memberikan masukan-masukan dan pengertian agar mereka tepat sasaran, jadi nggak melenceng. Seperti aku saya menjelaskan lewat satu video ini. Di sini kita bisa melihat ini kayak kami, ini leader volunteer itu volunteer, sama-sama awalnya buat lingkaran. Kedua, lingkaran sudah berbeda. Mana apalagi sampai di volunteer sudah kacau. Dari sini sudah beda, sudah berbeda, sangat-sangat berbeda. Yang ini buat bebek, ini buat seperti Angry Bird, yang di sana seperti muka, gambar muka, sangat-sangat berbeda. Dan terjadilah miskomunikasi. Kami nggak mau seperti ini. Kadang-kadang kan kalau sebagai leader cuma ngasih tugas ke leader volunteer kan ya kayak tadi, awalnya sama, kedua benar, terus ketiga wis kacau. Apalagi dari leader volunteer ke volunteer jadinya kayak gini, kacau. Akhirnya banyak orang yang kecewa karena penyampaiannya salah atau tujuannya maksudnya berbeda. Jadi apa ya, kita sebagai manusia kan kayak saya contohnya, saya kasih tahu ke Matthew kerjakan ini, nah jangan nyuruh orang lain lagi, pasti beda kan, mesti manusia kan ada yang tambahin, ada yang kurangin. Kalau yang menguntungkan sama dia ditambahin, kalau nganu merugikan sama dia dikurangin. Ya, begitulah manusia. Makanya saya di sini membuat sebagai milenial itu membuat kayak video-video supaya leader volunteer sama volunteer itu nggak salah arah.
Jadi makanya kayak tadi kita membuat video-video supaya kenapa si volunteer nggak salah arah. Jadi kayak orang-orang yang membutuhkan gitu membuat video supaya mereka juga paham. Jadi miskom lah. Nah, supaya nggak terjadi miskomunikasi. Nah, di sini yang terakhir, ini rumah ini nanti untuk donatur dan volunteer namanya ada di papan ini. Ini yang rumah yayasan. Prasasti. Ya, kayak prasasti kayak bapak-bapak plakat-plakat yang itu loh, rumah sakit Undaan, pernah tahu? Itu kan ada di depannya tuh orang yang membantu ditulis lah kayak gitu. Jadi misalnya Pak Kristiono donatur di atas, kayak saya atau Matthew di bawah, volunteer di bawahnya. Jadi ini benar-benar akan teringat kan, apalagi kalau kita generasi milenial kan, anak-anak sekarang kayak orang anak-anak YouTuber pengennya kan diwahkan sama orang, pengennya di apa ya, terkenal lah istilahnya. Oh ternyata dia terkenal, kayak bapak-bapak ibu-ibu yang lihat beberapa waktu lalu yang YouTuber yang ngasih makanan yang nggak layak lah, itu kan mereka cari konten supaya terkenal kan lah. Di sini kami benar-benar mau mengajak milenial itu supaya ini mereka diwahkan. Anak-anak milenial sekarang pengen aku terkenal. Nah, makanya dari sini kami mau mengandung milenial itu kayak gitu. Jadi supaya milenial itu apalagi sekarang WFH, anak-anak yang sekolah kuliah hidupnya cuma makan tidur, kuliah online atau sekolah online, wis gitu aja rutinitas toh. Sampai kadang-kadang mereka itu wis percuma aku gini banyak anak-anak yang istilahnya wis hidup ini kok gini toh lah. Kesempatan emas, makanya kita mulai sekarang ini saya sudah mengajukan ke sekolah-sekolah surat-surat mengundang mereka supaya terlibat ya. Jadi yayasan sekolah, terus anak-anak sekolah kita gandeng supaya itu berjalan. Kita harus berjalan. Kalau kita nggak melangkah, nggak akan terjadi apa-apa kan. Kayak kita bekerja sama loh, kalau kita bekerja nggak dimulai ya kapan kita dapat hasilnya. Sama seperti kita. Makanya di sini kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dari wartawan itu men-sharekan supaya apa? Supaya kita itu semakin dikenal orang dan banyak orang yang mau terlibat. Karena kalau semakin banyak yang terlibat, cepat terwujud. Karena kita pun juga ini progresnya kita bisa melihat keadaan sekarang kan benar-benar banyak orang yang perusahaan-perusahaan yang mengalami dirumahkan karena COVID. Ya karena itu makanya kami memiliki rasa kepedulian, dan orang-orang ini juga bisa berdampak akhirnya kan orang-orang yang di rumah singgah ini kan juga nanti dikasih pancing kan melalui UMKM. Jadi mereka juga bisa berkarya, di mana nggak cuma tinggal diem dikasih pekerjaan. Jadi ya berguna loh untuk semua. Makanya ini kesempatan emas yang harus diambil sebenarnya sama kita semua lah. Hidup sekali, ada kesempatan emas kayak gini, masa nggak diambil? Kapan lagi? Apa menunggu tua atau menunggu ada kesempatan dari Pak Jokowi ngomong? Emang loh, kalau kita menjadi yang terdahulu kan, ini mimpi kami dalam 2 tahun ke depan kita bisa bertemu Pak Jokowi. Ya bukan hal yang mustahil, kalau ini semua kita bergerak, nggak ada yang mustahil. Jadi kami bertemu Pak Jokowi supaya ini bukan hanya 1 juta rumah, tapi banyak rumah kan. Kita tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak orang-orang juga nggak terjangkau, dimana orang-orang ya wis tinggalnya rumahnya wis nggak layak. Kayak tadi itu rumahnya depan mereka ada sampah, ada kotor-kotoran, jadi nggak layak sebenarnya, nggak layak tinggal. Makanya mimpi kami semua supaya kita itu bisa kesetaraan itu ada. Jadi nggak ada yang tinggalnya di sini di bawah kolong jembatan, terus tinggal di rumah mewah. Kita mau istilahnya sama semua, keadilan sosial. Ya itu mungkin sedikit presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari bapak atau ibu wartawan? Silakan dulu. Ya. Kalau targetnya berapa relawan? Targetnya sebanyak-banyaknya. Dan untuk relawan itu bukan hanya untuk
jadi relawan itu bisa juga untuk menerima rumah ini. Jadi sebagai relawan nggak cuma misalnya relawan ini nggak punya rumah, dia juga bisa mengajukan. Jadi istilahnya relawan ini bersifat semuanya, kayak kemarin kita ke guru-guru itu kita juga menjangkaunya, gurunya bukan hanya menerima rumah tapi mereka juga jadi relawan, membantu. nah membantu supaya ini cepat jalan. Kayak bola salju kan dari kecil kan nggak ada bola salju yang langsung gede, dari kecil begini jadi besar. Itu keinginan kami sih. Mas bisa dijelaskan nggak backgroundnya Mas ini sama temannya ini apa, terus usianya berapa? Tadi kan nyebutnya dari tadi milenial. Ya kalau saya itu backgroundnya dari sarjana, lulusan Widya Mandala, umur saya 26 tahun. Dan teman saya ini umurnya 18 tahun, masih berkuliah. Berkuliah semester 1 di Universitas Putra. Usia 18 tahun. Ya. Motivasi bikin yayasan ini apa? Yang social foundation itu apa? Ini berarti dijalankan berdua ini tau, social foundation itu? Iya, kalau LSDO-nya kita yang sebagai pelopornya. Karena ya kita punya hati untuk orang lain sih Bu, karena kita melihat kayak ada kesenjangan gitu. Apalagi kita melihat kita melihat guru-guru kami sudah bekerja 25 tahun, bahkan wis sampai Sudah veteran kalau bilang itu masih ngekos mereka. Jadi kami ya waduh, kayak yang ngajar kami kok gak punya rumah masih lah, makanya kami punya mimpi itu ternyata dibarengin sama kesempatan oleh Pak Max Win organisasi sama Yayasan Anugerah ini, makanya kita berjalan bersama. Jadi di sini ada 3 pihak yang terlibat ya. Max-nya sendiri, kemudian Max Win organisasi, yayasan, dan kami ini istilahnya di bawahnya mereka. Kita yang bergerak di kaum milenialnya, di bawah anak-anak mudanya lah. Ya. Kalau milenial saya masih ya termasuk sih ya 26. Saya belum tua. Kalau mencari volunteernya sendiri itu kan berarti tujuannya kan mencari orang-orang yang nanti akan menghuni rumah itu. Iya. Kalau kriteria dari volunteernya sendiri harus seperti apa ini? Volunteernya kriterianya ya harus punya jiwa sosial yang tinggi, yang pertama kemauan lah. Kalau cuma pengen bawa tok ya, kalau dia nggak bergerak ya sama aja. Jadi kita sebagai di sini leader juga memilih mereka juga harus dimotivasi supaya jiwa sosial mereka juga ada, supaya tergerak, lebih tepatnya gitu sih. apalagi ini kan ya kalau dibilang peluang emas, sebelum daripada kita membuat hal-hal yang negatif, kenapa nggak yang positif berdampak. Jadi apa ya, apalagi ini program yang sungguh-sungguh di luar kebiasaan, anti mainstream. Jadi kebanyakan kan ya wis programnya misalnya kayak dikasih donasi putus kan, kita anti mainstream. Jadi istilahnya ini kesempatan yang bagus untuk kita sebagai untuk volunteer sama kita leader juga, kita punya kemampuan untuk dari volunteer ini pun akhirnya berkembang kemampuan untuk mencari orang, terus membimbing orang juga pasti kan. Terus yang ketiga, jiwa sosial mereka juga naik. Terus donasi yang Untuk donasi untuk para donatur itu uang donasi yang mereka beri dalam 30 bulan akan kembali 100%. Jadi untuk volunteer kan pasti takut istilahnya nyari donatur, mesti gak bisa aku, uangku tak buat muter. Untuk volunteer ada kesempatan ngomong uang bapak ibu dalam 30 bulan akan kembali 100%. Jadi volunteer itu selain nyari calon penghuni rumah itu juga nyari donatur sama yang mau bekerja juga operasional tadi itu. Ada lagi pertanyaan? Bisa dijelaskan secara spesifik nggak soal yang rumah singgah gratis itu?
tadi sempat ngobrol sama Mbak. Tadi kan backgroundnya lebih ke social foundation ya. Mungkin lebih sekarang lebih ke programnya yang ke rumah gratisnya. Rumah gratisnya. Oke. Mungkin Pak Belanda bisa. Iya. Oke. Terima kasih. Pak, ini Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Berlando Siombing. Saya masuk di Yayasan Anugerah. Ya, untuk Yayasan Anugerah ini berkolaborasi dengan Max Organization. Jadi Max Organization itu belibisnis.com. Jadi dia bergerak di bidang properti. Nah, properti yang dilakukan oleh Max Organization itu memberi untuk komersial dan juga memberi dengan untuk fakir miskin. Jadi sama halnya dengan yang dilakukan menjual rumah komersial satu, juga memberikan satu rumah untuk fakir miskin. Jadi untuk fakir miskin itu Max Organization itu mempunyai standarisasi tipe 36 rumahnya. Nah, tipe 36 dikalkulasi menurut perhitungan appraisal kita kurang lebih antara 150 sampai dengan 200. Harganya. Ya, Juta. 150 sampai 200 juta. Jadi kita mindset kita itu anti riba. Sudah dari awal roh kita anti riba. Jadi kita menyiasatinya, kita kerjasama dengan UMKM. Maka dari itu kita mempunyai suatu perhitungannya dengan 150 juta atau sampai dengan 200 juta. Kita memberikan solusi itu cicilannya atau programnya itu 1% dari harga pokoknya Untuk rumah komersial. untuk rumah komersial. Gitu. Jadi selama 100 bulan. Contoh misalkan kalau 150 atau 200 juta, berarti 1%-nya kurang lebih 2 juta. Misalkan 200. Jadi ya, jadi setiap bulan fakir miskin orang yang tidak mampu bisa menyicil rumah itu sampai selama 100 bulan tanpa DP, tanpa BI checking, tanpa bunga. Jadi kita memberikan rumah komersial seperti itu. Itu untuk tipe 36 juga ya? Ya, jadi awalnya kita menjual rumah komersial tadi dengan cara sistem 1% tanpa bunga, tanpa riba, dengan cara seperti itu berangsur sampai dengan 100 bulan. Nah, itu harapannya kita dari orang yang tidak mampu tadi yang mendapatkan rumah singgah di rumahsinggah.org ini, kita akan didik mereka menjadi mandiri. Kita kolaborasi dengan UMKM, dia nanti akan bisa berkarya, bekerja, dan mendapatkan penghasilan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan, dia nanti akan bisa mengikuti program rumah yang komersial tadi. Berarti ada pelatihan UMKM untuk Ke depan pasti. Karena kita tidak akan memberikan hanya rumah saja, tapi kita juga akan membuat mereka mandiri. Karena rumah singgah itu, kalau mereka sudah mampu, itu nanti akan diberikan oleh orang lain lagi. Karena dia tidak bisa menempati itu selamanya. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan. Harapan kita memotivasi orang-orang yang menempati rumah singgah itu untuk bangkit memiliki rumah komersial tadi yang 1%. Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa DP, tanpa BI checking. Saya yakin orang itu akan memiliki dan termotivasi untuk menjalankan kehidupan. Nah, ini tidak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi bersama-sama, bekerja sama. Makanya kaum milenial ini menggandeng banyak volunteer. Maka dari itu mereka membutuhkan semangat kaum muda, semangat semuanya agar bisa terwujud. Karena kita ini adalah makhluk sosial ya.
makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Pada saat kita lahir di dunia ini, kita membutuhkan orang lain, orang tua kita atau dokter dan sebagainya. Pada saat dipanggil Tuhan pun kita membutuhkan orang lain, dimandikan atau dimakamkan. Dan pada ingin sukses pun kita juga membutuhkan orang lain. Salah satunya menyampaikan volunteer itu tadi dengan donatur dan sebagainya. Sudah ada berapa donatur sekarang? Ini kita masih proses, kita 2 bulan baru jalan. Jadi kita promosi juga pada saat ini. Targetnya kalau untuk menempati rumah singgahnya mulai kapan? Kita sebelum akhir tahun kita sudah bisa realisasi. Sekarang kita sudah kerjasama dengan pihak developer di Sidoarjo sama dengan Menganti. Jadi kita gandeng dengan developer tersebut. Dan rumah singgah itu jumlahnya 1 juta unit itu? Kita inginkan seperti itu karena kita tidak hanya bekerja di Jawa Timur saja, kita di seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kita juga di luar negeri. Sekarang Pak Max atau Max Organization sudah berkolaborasi dengan Bangkok ya, Vietnam, Laos, Kamboja. Ya. Tapi itu bukan 1 juta rumah. Ya. Itu program yang lain, tapi gayanya, tipenya, polanya kayak 1 juta rumah di Indonesia. Ya. Jadi kita mindsetnya itu adalah kita tidak bekerja sama dengan bank. Itu pertama, kita anti riba, mindsetnya kita dengan bekerja sama dengan UMKM. Ya, gitu. Jadi sebab rencana kita seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, dilanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ya selesai. ya selesai. Bisa minta foto buku. Oh, iya. Yang background